Oke guys, dalam video kali ini saya akan menjawab satu lagi pertanyaan netizen yang udah ditanyakan ke Instagram pribadi saya @gdebp. Pertanyaannya adalah kenapa saya anti beli rumah. Jadi ceritanya gini, beberapa waktu yang lalu saya pernah bikin sebuah video di mana saya mengatakan bahwa salah satu kesalahan terbesar pasangan yang baru menikah itu adalah buru-buru beli rumah pribadi. Dan di sana saya katakan itu adalah salah satu keputusan finansial terburuk yang bisa dilakukan oleh pasangan muda, yaitu beli rumah tempat tinggal pribadi. Kenapa? Nah, sebenarnya di sana udah saya jelaskan, cuman saya akan jelaskan lebih detail lagi di dalam video ini karena ya mungkin Anda juga belum pernah ketemu videonya, Anda juga mungkin belum paham, atau mungkin saat ini Anda lagi berencana untuk beli rumah pribadi. Jadi saya akan share pemikiran saya mungkin berbeda dengan pemikiran Anda, tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada perbedaan pendapat, silakan tulis di komen, kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol. Jadi ini pendapat saya pribadi, Anda mau ikutan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Anda beli rumah, saya nggak makin kaya, Anda beli rumah, saya nggak makin miskin, it's okay, keputusan Anda sendiri, silakan aja. Tapi sebelum saya jawab dan saya jelaskan kenapa saya sarankan Anda tidak buru-buru beli rumah sendiri, saya mau menawarkan dulu nih. Jadi sebuah buku ini keren banget. Bukunya judulnya adalah 69 Strategi Marketing dan Branding. Di mana di buku ini saya sharing 69 strategi atau teknik marketing dan branding yang bisa Anda praktekkan untuk bisnis Anda sendiri. Sebuah investasi leher ke atas yang sangat dahsyat, luar biasa. Murah banget. Cuman 100 ribuan saja. Kurang dari 100 ribu plus ongkir. Dan Anda bisa pesan sekarang juga dengan klik link yang ada di description atau di komen di video ini. Jadi di buku ini itu ada 69 strategi, dan kemudian nggak cuma strateginya aja tapi juga dijelaskan bagaimana cara menggunakannya, dan ada juga case study yang dilakukan oleh para perusahaan besar bagaimana mereka mengimplementasikan setiap strategi yang ada. Dan bagaimana Anda juga bisa menggunakannya untuk bisnis Anda atau bisnis UMKM. Jadi ada banyak banget. Misalnya nomor 52, ya, saya jelaskan bagaimana kita bisa menggunakan teknik partnership atau bagaimana bisa berpartner dalam bisnis. Jadi bisnis seperti apa yang bisa Anda jadikan partner, dan contohnya yang saya gunakan di sini adalah Nike. Jadi bagaimana Nike ini memilih para partner-partner mereka sehingga si Nike dan partnernya itu bisa sama-sama meledak luar biasa. Lalu kemudian nomor 54, bagaimana kita bisa menggunakan event marketing, menggunakan event-event seperti seminar untuk melakukan penjualan di bisnis Anda. Salah satu bisnis saya, salah satu startup saya yang saya mulai tanpa modal, itu bisa mendapatkan omset sampai dengan miliaran rupiah. Kenapa? Karena menggunakan event marketing. Nah, di sini saya juga sharing bagaimana event marketing. Jadi salah satu dari 69 strategi marketing dan branding yang saya tulis di sini itu adalah event marketing. Jadi ada banyak banget dan Anda bisa pelajari semuanya. Anda nggak perlu jago semua, cuma perlu 1, 2, atau 3 aja Anda bener-bener jago. Anda praktekkan di bisnis Anda akan meledak luar biasa. Kenapa saya menulis buku tentang marketing dan branding? Karena menurut saya, kalau kita mau kaya, kalau kita mau jadi orang kaya, harus jago jualan. Saya kasih 69 tekniknya, Anda mau pakai berapapun silakan, tapi yang jelas ini buku murah banget untuk investasi leher ke atas Anda. Cuman 100 ribu plus ongkir, Anda udah bisa dapat benefit yang luar biasa. Kalau Anda praktekkan sungguh-sungguh, saya yakin jutaan, puluhan juta minim-minim Anda akan bisa hasilkan selama Anda praktekkan ilmunya. Oke? Jadi kembali lagi ke materi dari video ini, yaitu adalah kenapa saya tidak menyarankan Anda untuk beli rumah di awal-awal. Jadi gini, menurut saya salah satu keputusan finansial terbesar dalam hidup kita adalah rumah tempat tinggal. Sekali lagi, rumah tempat tinggal. Saya nggak bilang jangan beli rumah ya. Karena gini, saya pribadi hingga saat ini, saya umur masih 30-an, dan saya komit dari dulu saya tidak mau beli rumah pribadi. Sampai saya mampu untuk beli rumah pribadi dengan menggunakan passive income, dan tentu saja setelah passive income saya itu saya cukup untuk saya gulung terus. Lalu kemudian ada yang komen nih, tapi kan kalau misalnya kita nggak punya rumah, itu sama aja kita nggak bisa pulang ya, kata siapa?
saya nggak punya rumah, saya nggak punya rumah atas nama saya pribadi, tapi punya beberapa hotel. Asik apa asik banget? Mendingan mana? Mendingan punya rumah atau punya hotel? Nah, apa hubungannya punya rumah? Kok bisa nggak punya rumah atau punya hotel? Hitung-hitungannya simple. Misalnya nih, ada satu rumah. Kamu pengen punya rumah itu, harganya 1 miliar. Saya tembak aja biar gampang hitungnya. 1 miliar. Lalu kemudian, jadi pilihannya adalah kamu bisa beli cash 1 miliar, blek gitu kan. 1 miliar, bisa punya rumah itu. Atau opsi yang kedua adalah pakai KPR, cicilan bank. Jadi biasanya kalau kita mau KPR, kita harus DP dulu 30% misalnya. 30% artinya 300 juta. Lalu kemudian 700 juta sisanya itu kita cicil. Oke? Kita cicil selama, nggak tahu, misalnya 15-20 tahun seperti itu. Sesuai dengan umur Anda. Oke? Nah, yang menarik adalah kita harus bayar di depan cash 300 juta. Pertanyaannya, kalau misalnya Anda sekarang punya uang cash 300 juta, lalu kemudian Anda pakai untuk rumah pribadi Anda, itu artinya uang cash 300 juta itu adalah uang mati. Karena rumah tempat tinggal itu tidak bisa menghasilkan income untuk Anda, tidak bisa menghasilkan capital gain, tidak bisa menghasilkan cash flow. Uang mati. Padahal kalau uang 300 juta itu kita pakai untuk bisnis, ya sejelek-jeleknya deh. Misalnya saya mau jadi affiliate marketing. Misalnya saya udah baca buku ini nih, ada nih tentang affiliate marketing dijelaskan di sini. Lalu kemudian saya nggak punya produk, saya ketemu teman. Oke, misalnya dia jualan kacamata. Nah, dia jualan kacamata. Lalu kemudian saya pakai uang 300 juta saya yang tadinya saya mau pakai buat DP rumah tempat tinggal, tapi saya pakai misalnya untuk biaya marketing Facebook Ads untuk jualan kacamata ini. Berapa uang yang bisa saya hasilkan? Saya nggak usah spend 300 juta, saya spend aja misalnya sehari 1 juta, sebulan 30 juta, hanya 1/10, tapi bisa menghasilkan jauh lebih banyak, jauh lebih efektif. Itu kalau saya pakai buat ads-nya aja. Gimana kalau saya pakai misal untuk bisnis-bisnis yang lain? Gimana kalau kemudian uang 300 juta itu saya pakai untuk membuat sebuah event. Nah, tadi kan kita bicara event marketing ya di buku ini ya, jurus nomor 50 sekian tadi saya udah sebutkan, saya lupa. Gimana kalau dengan 300 juta itu saya pakai untuk membuat sebuah seminar, di mana sebuah seminar itu saya nggak perlu spend sampai 300 juta, tapi saya bisa datangkan calon investor untuk bisa fundraising membangun hotel untuk saya kelola, untuk bisnis saya, untuk bisnis properti saya. Jauh lebih ada hasilnya. Lalu kemudian tempat tinggalnya di mana? Oh banyak. Jadi kontraktor aja dulu, ngontrak dulu di tempat orang. Nah, ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Tinggal sama orang tua, oke. Sekali lagi, goalnya adalah jadi kaya, bukan kelihatan kaya. Kalau kamu ngotot pengen punya rumah sendiri, atas nama sendiri, pengen beli rumah, oke, kamu akan kelihatan kaya. Tapi di saat yang sama, uang yang mestinya bisa kamu pakai buat investasi, kamu malah pakai untuk tempat tinggal yang sifatnya konsumtif. Sekali lagi, rumah tempat tinggal kita itu konsumtif. Lalu ada yang bilang, tapi kan kalau kita ngontrak rumah, kita memperkaya yang punya rumah, kita memperkaya si landlordnya, memperkaya si pemilik rumahnya. Memang kalau kita nyicil rumah, kita nggak memperkaya bank. Memperkaya bank, kalau kita nyicil rumah pakai KPR, yang kita perkaya siapa? Bank. Pertanyaannya, bank udah punya banyak duit, kita perkaya, atau yang punya rumah, dia juga punya duit, tapi nggak sekaya si bank. Pilih mana? Kalau misalnya kita punya duit, mana duit kita lebih berarti? Buat bank atau buat si pemilik rumah? Kalau menurut saya buat pemilik rumah. Dan secara cash flow jauh lebih baik. Misalnya ngontrak rumah, anggap aja rumahnya oke, mantep gitu ya, rumahnya enak, 10 juta sebulan. Kita punya 300 juta, kita bayar 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, jauh lebih baik daripada bayar 300 juta di depan, sisanya nyicil. Cicilannya pun sekitar 10 jutaan. So, nggak ada bedanya seperti itu. Makanya, itulah sebabnya kenapa menurut saya lebih baik rumah sebagai konsumtif, rumah tempat tinggal sebagai konsumtif, itu sebaiknya dibayar dengan passive income. Tapi, kalau misalnya propertinya kita mau sewakan, kita mau buat produktif, kita mau jadikan passive income, it's okay kita bayar, lalu kemudian cicilannya yang bayar adalah bisnisnya atau penyewanya. It's okay, nggak masalah. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat, memberikan sebuah ide, dan jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.